Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wahtada bihadi wa da'a bida'wati ila yaumi liqa'i rabbi, amma ba'du. Sadatul afadil hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, wabil khusus Sayyidil Habib Ja'far yang bersama-sama dengan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, yang kami takdimi Bapak Camat beserta seluruh jajaran, seluruh pimpinan-pimpinan kewilayahan. Barangkali hadir dari unsur kepolisian sektor, unsur koramil, lurah, ketua RW, ketua RT, dan seluruh jajarannya. Juga yang kami takdimi jajaran direksi dan manajemen PT Panverta beserta seluruh para karyawan keluarga besar PT Panverta yang selalu terdepan menginisiasi acara-acara kebaikan, termasuk diantaranya yang selalu saya ingat donat Panverta seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Tepuk tangan untuk karyawan Panverta yang luar biasa. Juga adik-adikku, anak-anak salih dan salihah, anak-anak yatim yang disayang oleh Rasulullah, yang menambah keberkahan insyaallah dari acara yang kita selenggarakan pada hari ini, beserta segenap tamu undangan. Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebut satu persatu, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, termasuk yang kita lihat hadir, ada yang belum kawin dan ada yang belum sunat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita bersama-sama berkumpul di dalam majelis ilmu. Maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan juga duduk kita hari ini, meskipun mungkin suasana cuaca panas, meskipun harus menahan gerah, meskipun sambil kipas-kipas, tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah. Lebih-lebih tadi sudah dimulai dengan berbagai zikir dan juga doa, dan juga nanti insya Allah akan ada santunan untuk adik-adik kita, tanda kasih sayang kita yang kita elus kepalanya sebagai bentuk perhatian, yang barang siapa menanggung anak yatim, maka dia, kata Nabi SAW, denganku di surga nanti kahatain, seperti dua jari yang begitu dekat. Mudah-mudahan meskipun kita lakukan secara berjamaah, berkahnya juga berjamaah untuk kita semua.
kita diberi anugerah untuk bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih hadir cucu beliau Sayyidil Habib Ja'far bersama-sama dengan kita. Kita mohon beliau nanti menyampaikan kepada datuknya bahwa kita semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang mencintai beliau dan mencintai dzurriyyah keturunan beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, maka mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Bahwa Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, bahwa Allah menghadirkan malaikat-malaikat menaungi kita, memohonkan ampunan untuk kita semua. Bahwasanya Allah menurunkan sakinah ketentraman ke dalam hati kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan, menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad. Maka anak-anak yatim adalah anak-anak yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana banyak di antara nabi dan rasul yang mulia dianugerahi Allah keyatiman di dalam kehidupannya. Adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil Ma'thur, Imam Suyuti menegaskan nama ayah beliau adalah Tareh, dan Tareh ini wafat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam masih sangat kecil, sehingga beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Azar, paman yang adalah seorang pembuat berhala. Tetapi karena dekatnya hubungan mereka, maka Al-Quran menyebutnya seakan dia adalah ayahnya Ibrahim alaihissalam. Tetapi Imam Suyuti dari berbagai dalil, beliau kemudian menegaskan Ibrahim alaihissalam adalah seorang anak yang yatim. Demikian pula di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, kita mengetahui ketika ibunda Nabi Musa alaihissalam melahirkan putranya tercinta, maka Allah mewahyukan kepada Ummi Musa, kepada ibunda Nabi Musa, untuk menempatkan Nabi Musa di sebuah peti, lalu menghanyutkannya di sungai Nil, sampai nanti saudarinya Nabi Musa alaihissalam, kakaknya, mengikuti kemana peti itu terhanyut, sampai kemudian ditemukan oleh Imra'atu Fir'aun, oleh istri dari raja yang sangat kejam, yang ketika Fir'aun mendapat mimpi bahwa ada seorang bayi yang akan menenggelamkan kerajaannya, maka dia bunuh semua bayi, dia sembelih anak-anak kecil dari kalangan Bani Israel. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak menghadirkan Musa, justru Allah menitipkan Musa alaihissalam yang kelak akan menghancurkan Fir'aun itu di rumahnya Fir'aun, di tempat tinggalnya Fir'aun, diasuh oleh istrinya Fir'aun. Allah adalah yang sebaik-baik membuat skenario, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka dalam cerita itu tidak ada cerita tentang Abu Musa atau bapaknya Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana salah satu riwayat dari Ka'ab al-Ahbar, murid turjumanul Quran Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang menyatakan ayahanda Musa
juga telah wafat ketika sang putra lahir. Jadi Musa punya kakak, ada Nabi Harun, dan ada saudarinya yang juga namanya sama dengan ibunda Nabi Isa, yaitu Maryam. Demikian pula ada nabi-nabi yang meskipun tidak disebut yatim, tetapi diyatimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti jazakumullahu khairan, Nabi Ismail alaihi salam itu tidak yatim, tapi diyatimkan. Karena ketika beliau lahir, langsung Allah memerintahkan ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa sang bayi bersama ibundanya Siti Hajar menuju ke Wadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, lembah yang tidak bertanaman di dekat rumah Allah yang mulia, yaitu di kota Makkah yang saat itu sama sekali belum berbentuk kota, masih sepi, masih sunyi, tidak ada penghuni, tidak ada tanam-tanaman, tidak ada hewan-hewan. Tumbuh di situ sampai menjadi pemuda yang sanggup membantu segala urusan orang tuanya, justru diperintahkan Allah untuk disembelih. Jadi ini anak bukan yatim, tapi diyatimkan oleh Allah untuk mengemban misi besar kelak. Sebagaimana juga ada anak yang tidak yatim, tapi diyatimkan oleh Allah, dipisahkan dari ayahandanya sejak kecil, seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam Allah takdirkan di usia kecilnya didengki oleh saudara-saudaranya, sampai saudara-saudaranya membuat makar. Tergoda oleh bisikan setan, mereka tega untuk memisahkan adiknya dari kasih sayang ayahnya, demi supaya ayahnya nanti lebih menyayangi mereka. Maka anak itu dibuang ke dalam sumur, dan mereka membawa baju Yusuf yang berlumuran darah palsu kepada ayahandanya, mengatakan Yusuf sudah dimakan serigala. Sejak hari itu dimulailah petualangan Nabi Yusuf alaihi salam dari dalam sumur, ditemukan oleh kafilah dagang. Ternyata kafilah dagangnya tidak berpikir untuk memulangkan dia, tetapi membawanya ke negeri yang jauh, ke negeri Mesir, bahkan menjualnya di pasar budak, dibeli oleh seorang menteri di Mesir saat itu namanya Qitfir al-Aziz. Kemudian dia menjadi budak di rumah Al-Aziz, sampai kemudian Allah memberikan ujian-ujian kepadanya. Kalau tentang Nabi Musa dan Nabi Yusuf ini ada cerita yang menarik, Pak. Surat Yusuf yang menceritakan Nabi Yusuf dimulai dengan ayat antara lain, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita dengan kami wahyukan kepadamu Al-Qur'an ini, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik qasas, sebaik-baik kisah. Lalu di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Qasas, cerita-cerita. Apa hubungannya surat Yusuf dengan surat Qasas? Ini akan menjadi salah satu pembahasan dalam Tafsirul Maraghi tentang i'jazul Quran, mukjizatnya Quran. Apa Pak hubungannya surat Yusuf dengan surat Al-Qasas? Allahumma shalli ala Muhammad. Hubungannya surat Yusuf dan surat Qasas sama-sama dimulai dengan cerita anak kecil dan cerita tentang mimpi. Di dalam surat Yusuf
yang bermimpi adalah anak kecil itu melihat 11 bintang, bulan, dan matahari, bersujud kepadanya. Dalam surat Al-Qasas yang bermimpi adalah sang raja, Raja Fir'aun, yang bermimpi ada anak menenggelamkan kerajaannya. Anak kecil yang ada di dalam surah Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Raja yang ada di surah Al-Qasas menceritakan mimpi itu kepada menteri-menterinya. Di dalam surat Yusuf, anak itu didengki oleh saudaranya dan saudara-saudaranya menjadi sebab dia berpisah dari orang tuanya. Di dalam surat Al-Qasas, sesungguhnya seorang saudari, kalau di sini saudara-saudara, ikhwatu Yusuf. Kalau di surah Al-Qasas, ukhti, seorang saudari, nanti menjadi sebab berkumpulnya kembali si anak kecil dengan ibunya. Jadi saudara-saudara menjadi sebab perpisahan di surah Yusuf, saudari menjadi sebab pertemuan di surah Qasas. Perpisahan di surah Yusuf karena bisikan setan. Perpisahan di surah Qasas karena wahyu dari Allah. Allah memerintahkan ibunya si anak kecil untuk memasukkan anak kecil di peti dan melarungnya ke Sungai Nil. Sementara di surah Yusuf, setan membisikkan supaya para saudara Yusuf itu membunuhnya atau membuangnya. Jadi perpisahan di surah Yusuf karena bisikan setan, perpisahan di surah Qasas karena wahyu dari Allah. Perpisahan karena bisikan setan terjadi berpuluh-puluh tahun. Perpisahan karena wahyu dari Allah hanya beberapa jam. Nanti ngumpul lagi. Anak kecil yang ada di surah Yusuf ketika dibuang, ditemukan oleh para kafilah dagang, kemudian dijual ke negeri Mesir. Yang membeli seorang bangsawan laki-laki namanya Al-Aziz. Apa kalimatnya Al-Aziz kepada istrinya? Asa ayyang fa'ana au nattakhidahu walada. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita atau kita ambil sebagai anak. Di surat Al-Qasas yang menemukan seorang ratu bangsawan perempuan. Jadi kalau yang menemukan di surah Yusuf bangsawan laki-laki, yang menemukan di surah Qasas bangsawan perempuan. Bangsawan perempuan ini ngomong apa sama suaminya, yaitu Fir'aun? Asa ayyang fa'ana au nattakhidahu walada. Kalimatnya sama persis. Boleh jadi dia bermanfaat untuk kita atau kita ambil sebagai anak. Di surat Yusuf yang sedih, yang kehilangan bapaknya, sampai kita tanya, di mana ibunya? Yang di surah Qasas yang sedih, yang kehilangan adalah ibunya, sampai kita bertanya, di mana bapaknya? Jadi yang kehilangan di surah Yusuf bapak, yang kehilangan di surah Qasas ibu. Anak yang ada di surah Yusuf dijadikan budak. Anak yang di surat Al-Qasas diangkat sebagai anak. Paham ya? Anak yang di surah Yusuf ujiannya di dalam rumah. Anak yang di surat Qasas ujiannya di luar rumah. Anak yang di surat Yusuf ujiannya ujian syahwat, soal nafsu. Digoda oleh wanita yang merupakan tuan putrinya di rumah itu. Anak yang ada di surah Qasas ujiannya ujian amarah. Ada orang dari sukunya berkelahi dengan orang dari suku penjajahnya, bangsa Mesir,
kemudian dia tonjok orangnya sampai mati. Yang di surah Yusuf ketika diuji, dia tidak salah. Yang di surah Qasas ketika diuji, terbawa nafsu, dia bersalah. Yang di surah Yusuf, meskipun tidak salah, tapi masuk penjara. Yang di surah Qasas, meskipun salah, berhasil lolos. Masya Allah ya, cermin terus ya. Yang di surah Yusuf tidak bersalah tapi penjara. Yang di surah Qasas bersalah tapi lolos. Kisah di surah Yusuf bermula dari Palestina, berakhir di Mesir. Kisah di surah Qasas bermula di Mesir, berakhir di Palestina. Masya Allah. Ini kalau bukan Gusti Allah yang nurunkan Quran, gak mungkin bisa nyusun cerita sebercermin ini. Masya Allah. Jadi kita begitu baca Quran, di awal surat Al-Baqarah harus langsung yakin, dzalikal kitabul la raiba fihi. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah. Ini hanya satu di antara banyak hal lain yang merupakan mukjizat Quran. Kisah surah Yusuf dan kisah surah Qasas itu semuanya berkebalikan seperti cermin. Indah sekali. Maka hari ini kita berkumpul bersama anak-anak kita. Tadi kita membahas betapa orang-orang besar itu dimulai dengan keyatiman atau diyatimkan. Sebagaimana pula Nabi kita, junjungan kita, pemberi syafaat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau juga dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka adik-adik yang yatim, yang mungkin orang tuanya sudah tidak lengkap, yang mungkin tidak punya sandaran yang lain, kalau ada apa-apa tak bilangin bapakku. Yang lain, kalau kemudian teman-temannya dibelikan jajan, maka kemudian langsung minta sama Pak, beliin ini, beliin itu. Tetapi kalian mungkin tidak bisa semanja-manja itu. Kalian tidak bisa opo-opo keturutan kayak seperti itu. Tetapi yakinlah wahai adik-adikku anak yatim, Allah sedang menyiapkan masa depan yang gemilang, yang besar untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Maka karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam seorang anak yatim, hati beliau menjadi hati yang sangat halus, hati yang sangat lembut, sehingga ketika mensifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quranul Karim di akhir surat Taubah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, maka di sini kita memahami Allah ngendika tentang Rasulullah. Laqad sungguh-sungguh, benar-benar. Laqad, la itu sungguh-sungguh, qad itu sesungguhnya atau benar-benar. Maka laqad, benar-benar, sungguh-sungguh, ja'akum, telah datang kepada kalian. Sungguh-sungguh, benar-benar telah datang kepada kalian Rasulun,
seorang rasul min anfusikum, dia berasal dari kalangan kalian sendiri, dia bukan orang lain, kalian sudah mengenalnya, dia adalah Al-Amin yang akhlaknya paling mulia, anak yatim, putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah pemimpin besarnya kota Mekah, berasal dari nasab mulia Bani Hashim, tersambung nasabnya sampai Adnan, tersambung nasabnya sampai Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Kalian mengenalnya dari Quraisy ternama, dari Fihr bin Malik yang adalah pendiri dari suku Quraisy. Ini adalah Muhammad Al-Amin min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, dan kalian sudah mengenalnya dengan sangat baik. Apa sifat Rasul ini? Kata Allah, ini sifat untuk kita teladani, ini sifat untuk menjadi ikutan kita, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasan. Apa sifat beliau yang disebutkan di dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, satu, sifatnya Rasulullah karena beliau adalah anak yatim, hatinya sangat halus, hatinya sangat peka, hatinya sangat lembut, maka beliau itu azizun alaihi ma'anittum, terasa berat oleh beliau, terasa berat bagi beliau segala sesuatu yang membebani kalian, para sahabatnya dan juga umatnya. Semua yang dirasakan oleh sahabat, semua yang dirasakan oleh umat beliau, beliau turut merasakan. Kalau umatnya lapar, beliau juga merasakan lapar. Kalau umatnya sedih, beliau juga merasakan sedih. Kalau umatnya merasa susah, beliau juga susah. Dan itu beliau buktikan sepanjang hidup beliau. Beliau berani, bisa merasakan segala sesuatu yang dirasakan oleh para sahabat. Kenapa? Maka para ulama memberi keterangan, karena pada saat itu para sahabat baru sampai dari Mekah. Ketika berhijrah, maka mereka semuanya merasakan kefakiran. Semua hartanya ditinggal di Mekah, tidak ada yang dibawa. Rumah-rumahnya direbut orang-orang Quraisy. Benda-benda dan barang-barang dagangnya diambil alih oleh orang-orang Quraisy. Datang ke Madinah hanya dengan baju yang nempel di badan, dengan bekal seadanya, menjadi fakir dan terusir, ditampung oleh saudara-saudara Ansor di rumah-rumah mereka. Sementara saudara Ansor ini juga bukan orang-orang kaya, mereka juga pas-pasan, tetapi mereka mendahulukan saudaranya Muhajirin. Dalam satu cerita disebutkan, suatu hari ada sahabat yang datang hijrah. Ketika sahabat ini datang hijrah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di rumah beliau juga tidak ada makanan apa-apa. Beliau menawarkan kepada para sahabat, siapa yang berkenan untuk menjamu saudara kita ini pada malam hari ini? Maka ada seorang Ansor, dan orang tahu orang Ansor ini bukan orang kaya, bahkan yang paling miskin di antara penduduk Madinah. Orang Ansor ini dengan tanpa ragu-ragu ngacung, saya ya Rasulullah, saya yang akan membawa saudara yang baru hijrah ini ke rumah saya yang akan menjamunya, dia akan nginep di rumah saya. Maka diajak pulang orang itu. Ketika sampai di rumah, dia masuk menemui istrinya, bertanya, apakah ada makanan di rumah kita? Istrinya berkata, hanya tinggal 1 porsi makanan. Yang tersisa itu pun aku berharap bisa untuk anak kita. Sang suami mengatakan, keloni anak kita, tidurkan, hibur hatinya, insya Allah besok ada rezeki lagi.
ini kita kedatangan saudara muhajirin, kita akan menjamunya. Lalu bagaimana dengan Anda, kata istrinya? Nanti tamunya makan, Anda nggak makan kan lucu. Tenang, berpura-puralah minyak kita habis, lampunya mati, biar aku memegang piring kosong, dia memegang piring berisi hidangan. Aku akan berpura-pura mengerik piring, supaya dia mengira aku juga makan seperti tamu kita makan. Karena kalau tamunya sampai tahu tuan rumahnya tidak makan, pasti pekewo, pasti tidak enak, pasti tidak mau makan. Maka dia menyampaikan kepada tamunya, maaf ya saudaraku, qadarullah ini kok minyak saya habis, saya tidak bisa nyalain lampu, sabar ya, ini ada makanan, pasti kamu lapar sekali karena baru datang dari Mekah, silahkan monggo makan. Maka tamunya ini makan dengan lahap. Maklum, habis perjalanan jauh, sudah lama tidak makan makanan seperti itu. Dia makan dengan lahap, sementara tuan rumahnya mengerik-ngerik piring, berpura-pura ikut makan. Paginya, saat mereka sholat subuh berjamaah, maka Rasulullah mencari sahabat Ansor ini dan memeluknya sambil meneteskan air mata. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah takjub kepada apa yang kalian lakukan semalam. Sesungguhnya Allah takjub wahai Ansar, karena Ansar itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansar itu selalu mendahulukan saudaranya Muhajirin meskipun sebenarnya mereka sangat memerlukan apa yang mereka berikan untuk saudaranya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat-sahabat Muhajirin dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, dalam keadaan miskin, maka beliau pun menahan diri dari makan makanan yang mewah, makanan yang dimasak. Ibunda kita Aisyah ditanya 3 bulan itu, terus kalian bagaimana bertahan hidup? Ibunda kita Aisyah menjawab, dengan makan kurma dan minum air saja. Selama 3 bulan makan kurma, minum air. Kenapa? Karena sahabat yang lain sedang susah, maka Rasulullah sangat ingin merasakan kesusahan mereka. Padahal kalau beliau mau tinggal ngendika, orang Ansor pasti rebutan piye carane untuk bisa memberikan makanan kepada Rasulullah. Misalnya Rasulullah ngendika, beliau itu suka paha kambing. Wah, siang-siang begini paha kambing enak ini. Rasulullah cuma ngendika begitu, ngode begitu, pasti orang Ansor rebutan. Kambing saya Rasulullah, saya tak pulang dulu tak sembelih ya Rasulullah. Nanti saya antar pahanya. Pasti begitu kan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tidak dilakukan oleh Rasulullah karena beliau ingin merasakan apa yang dirasakan para sahabat. Salah satu makanan kesukaan beliau yang lain itu sarit. Sarit itu caranya daging dimasak dengan kuah sampai dagingnya nyaris lembut hancur, lalu roti diremuk dicampurkan di dalam kuah yang panas itu, seperti bubur. Ini disebut sarit. Makanan kesukaan beliau, lebih-lebih untuk orang yang baru sakit, ini cocok sekali, sehat sekali. Beliau mengumpamakan ibunda kita Aisyah dengan mengatakan keutamaan Aisyah di atas semua wanita yang lain seperti keutamaan sarit di atas semua makanan. Masya Allah. Ini Rasulullah kalau menyenangkan hati istri beliau, memuji dengan pujian seperti itu. Beliau bisa saja ngendika, wah ini pagi-pagi makan sarit bubur enak ini. Pasti orang Ansor akan rebutan untuk masak sarit buat beliau. Tapi beliau tidak mengatakan itu. Sementara orang Ansor itu ya husnudon. Taunya Rasulullah di rumah ya baik-baik saja. Makanannya banyak. Lawong kekasihnya Gusti Allah. Tetapi Rasulullah memang ingin merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat. Azizun alaihi ma anittum. Maka bahkan dalam perang Khandaq, dalam perang Ahzab, ketika kota Madinah dikepung, ketika kota Madinah kemudian diserbu
oleh orang-orang Quraisy yang bersekutu dengan musuh-musuh Islam yang lain, sampai mencapai 10.000 pasukan mengepung kota Madinah. Bahkan masih ditambah 2.000 orang dari Bani Quraidah Yahudi yang berkhianat, menikam Rasulullah dari belakang, menikam pasukan kaum muslimin dari belakang. Maka pada saat itu untuk menghemat, karena orang dikepung itu tidak tahu sampai kapan akan dikepung, sehingga makanan harus dihemat. Sehingga Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, jatah makanan untuk para penggali Khandaq, para sahabat Nabi, itu kalau pagi dikasih kurma sama air. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kurmanya kami kulum-kulum sesep-sesep sampai siang. Sampai tinggal bijinya. Terus baru nanti malam, ini ada persediaan tepung, lalu tangan kami basahi, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Tangan yang basah itu dimasukkan ke kantong persediaan tepung. Maka tepung yang nempel di tangan yang basah itu jatah makan malam. Tidak mungkin diadoni jadi roti karena tidak akan cukup. Sehingga cara makannya ada seorang sahabat keliling membagi-bagikan tetesan minyak panas. Sehingga tepung di tangan ini dikempel-kempel di tangan, kemudian dimakan sebagai makan malam mereka. Dan Rasulullah tidak mau dibedakan. Beliau tidak mau memakan roti. Beliau tidak mau mengkonsumsi minyak zaitun. Beliau tidak mau mengkonsumsi lauk-lauk yang lain. Pokoknya harus sama dengan para sahabat yang lain. Sehingga ketika satu hari sahabat yang tugasnya menggali parit menemukan ada batu besar, dipindahkan tidak bisa karena tidak kuat, dipecah juga sulit sekali. Mereka pun memanggil Rasulullah SAW. Rasulullah datang, mengangkat beliau, mengangkat kampaknya, lalu beliau hantam batu itu. Tapi sebelum menghantam batu, ketika beliau mengangkat kampak itulah baju beliau di bagian perut terbuka. Maka para sahabat kemudian melihat, ternyata kalau mereka sabuk-sabuknya diganjel batu satu buah, maka Rasulullah SAW mengganjal perut beliau dengan 2 buah batu untuk kemudian menjadi bukti betapa laparnya beliau SAW. Ketika batu itu kemudian dihantam Rasulullah, pecah, retak, memancarkan api. Beliau ngendika, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Dari tempatku ini aku bisa melihat istana-istana merah yang ada di Damaskus. Lalu beliau hantam lagi, retak lebih besar, bahkan nyaris pecah. Beliau ngendika, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Persia. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat istana-istana putih di Madain, di ibu kota Persia. Yang ketiga kalinya beliau hantam, pecah berantakan batunya, apinya membumbung tinggi. Beliau mengatakan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat gerbang-gerbang kota San'a yang ada di Yaman. Masya Allah. Seorang sahabat melipir pulang, menemui istrinya sambil bercucuran air mata. Nama beliau Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Mengatakan kepada istrinya, istriku, kamu punya apa? Keluarkan semua, istriku. Hari ini aku melihat pada diri Rasulullah ada kelaparan yang tidak mungkin bisa ditanggung oleh orang selain beliau. Itu kalau bukan Rasulullah sudah gak akan kuat yang seperti itu, istriku. Ayo kita keluarkan makanan kita masak, nanti kita undang Rasulullah khusus dari di sini, makan di sini, kata Jabir. Istrinya kemudian mengeluarkan bungkusan, cuma ada segenggam tepung, dan dia nunjuk di kandang hanya ada seekor anak kambing. Suaminya mengatakan, adoni tepung itu, istriku. Jadikan roti, istriku. Aku akan nyembelih dan nguliti kambing ini, nanti kita masak.
Kambingnya disembelih, dikuliti, lalu kemudian dimasak. Jadi masakan daging kuah dan roti. Lalu Jabir bin Abdillah bergegas menemui Rasulullah lagi yang masih ikut menggali parit. Jadi beliau itu sebagai pemimpin gak pernah mau diistimewakan. Beliau ikut ngangkuti tanah, beliau ikut ngangkuti batu, beliau ikut menggali. Rasulullah SAW kemudian diaturi, ayo ya Rasulullah ke rumah kami, ada sedikit makanan. Tidak disangka-sangka oleh Jabir, makanan yang disajikan di rumah itu hanya cukup untuk Rasulullah, tapi Rasulullah memanggil semua sahabat yang hadir pada saat itu. Bapak-bapak semuanya, kita diundang ke rumah Jabir, makan-makan, monggo, sareng-sareng. Jabirnya tepok jidat, astagfirullahaladzim. Lah ini nanti gimana? Cilaka saya. Terus Jabir segera mendahului pulang untuk menemui istrinya, sementara Rasulullah dan rombongan berjalan ke arah rumahnya. Kata Jabir, celaka istriku, celaka. Kenapa? Rasulullah ngajak semua sahabat ke sini. Kata istrinya, sebentar, yang ngajak sampean apa Rasulullah? Kata Jabir, yang ngajak Rasulullah. Maka istrinya mengatakan, kalau yang ngajak Rasulullah aman, beliau yang nanggung. Kalau yang ngajak sampean, baru saya khawatir. Jadi kata istrinya ini mukminah yang sangat luar biasa. Percaya pokoknya kalau sama Rasulullah. Jadi kata dia, saya ngajak penjenengan apa Rasulullah mas? Saya ngajak Rasulullah dek. Pun nek saya ngajak Rasulullah aman. Lah nek saya ngajak jenengan niku baru masalah. Maka rombongannya Kanjeng Nabi rawuh sampai ke rumah Jabir. Rasulullah ternyata langsung masuk dapur. Beliau mengatakan minggir, jangan disentuh. Beliau kemudian mendoakan makanan itu, lalu beliau duduk di samping loyangnya. Beliau mengatakan kepada Jabir dan istrinya, kalian berdua jangan ikut-ikut duduk situ. Biar aku yang melayani sahabat-sahabatku. Maka Rasulullah ngendika apa Pak? Udkhulu ashran. Masuk 10 orang masuk. Sama Kanjeng Nabi diulungi 10 roti, tuangi daging di atasnya. Luar, ganti 10 orang masuk, tumi roti, tuangi daging di atasnya. 10 masuk, sampai habis semua sahabat, semua kebagian. Jabir ditanya, hari itu berapa yang makan di rumahmu? Dalam satu riwayat Jabir menyebutkan angka, kalau cuma 300 atau 500 orang ada. Semua makan, semua kenyang. Bahkan kemudian Rasulullah ngasih Jabir, ngasih istrinya. Dan untuk beliau, kemudian beliau makan bersama Jabir dan istrinya. Beliau doakan kebaikan, ucapkan terima kasih, terus beliau keluar. Lalu Jabir penasaran, iki mau kok iso? Saya masak cuma anak kambing 1, roti cuma segenggam tepung. Lah kok iso kabianget sih madang yang gini. Maka kemudian Jabir membuka wadah yang tadi Rasulullah ngambil roti dan makanannya dari situ. Kata Jabir, masih utuh, enggak berkurang sama sekali. Ini mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu juga takjub tentang mukjizat ini, tapi tambah gede baca sirah lagi, saya akhirnya lebih takjub kepada akhlaknya Rasulullah. Coba bayangkan Pak, ketika diajak makan beliau nggak melalaikan sahabat-sahabat yang lain. Semua diajak lalu beliau minta kepada Allah dengan haknya sebagai kasih Allah. Kalau untuk dirinya sendiri beliau tidak pernah minta seperti itu kepada Allah. Ya Allah, kula luwe nyuwun maaf, mboten nate, Pak. Tapi ketika beliau tahu bahwa sahabat ini semuanya lapar, lalu Jabir menawari makan, maka Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, kenyangkan semua sahabat-sahabatmu ini. Terus ya Allah kalau disuwun sama kekasihnya, pasti ngasih. Masalahnya memang Rasulullah itu azizul ma alaihi anittum. Beliau memang selalu ingin merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya, apa yang dirasakan oleh umatnya. Masya Allah.
Ini yang pertama, sifat dari Gusti Allah, azizun alaihi ma anittum. Yang kedua, Bapak Ibu, ibu-ibu itu harus sumuk banget. Saya tidak lama-lama, insya Allah ibunya. Yang kedua, harisun alaikum. Rasulullah niku sifatnya kata Allah sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Sangat menginginkan kalian mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Niku tresnane Kanjeng Nabi kepada kita. Beliau itu lebih mencintai kita bahkan mungkin daripada diri kita mencintai diri kita sendiri. Maka sampai akhir hayat ummati, pada saat sakratul maut, dicabut ruh beliau oleh malaikat maut. Sedangkan malaikat Jibril nggak kuat kemudian memalingkan wajahnya. Rasulullah ngendika, wahai Jibril, kenapa engkau memalingkan wajahmu? Kata Jibril, bagaimana aku tega ya Rasulullah melihat engkau kesakitan karena ruhmu dicabut. Iya wahai Jibril, kata Rasulullah, sakitnya sakratul maut itu, beratnya sakratul maut itu. Lalu apa doanya Rasulullah di saat sakratul maut itu? Allahumma tsaqqilli wa khaffifli ummati. Ya Allah, perberat sakratul maut ini untuk diri saya, kalau itu bisa meringankan untuk umat saya nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Saking cintanya beliau kepada kita, maka beliau dari sejak diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, kesana kemari melelahkan diri, kakinya jalan yang dilewati ditaburi duri oleh musuh-musuhnya, dilempar beliau dengan batu kena pelipisnya. Ketika beliau sedang rukuk di depan Ka'bah dijerat lehernya dengan tali. Ketika beliau sedang sujud diinjak kepalanya oleh orang laknat kafir Quraisy. Ketika beliau sedang sujud dituangkan isi perut unta kotoran-kotoran menjijikkan ke punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau terusir dari kota Mekah, terluka di perang Uhud, pecah giginya, berdarah-darah wajahnya dari pelipisnya, diracun di Khaybar, diberikan oleh Rasulullah segala sesuatu itu untuk apa? Demi berdakwah, demi mengajak manusia kepada Allah, yang dengan itu mereka akan selamat dunia akhirat. Di tahun ke-11 kenabian, ketika di kota Mekah rasanya sudah mentok, rasanya sudah tidak ada lagi yang bisa diajak masuk Islam, Rasulullah bahkan berjalan kaki ke Taif, Pak. Panjenengan sekarang kalau tindak umrah, nambah paket plus Taif, itu bisa naik bis dari kota Mekah ke Taif, panjenengan akan melihat medannya seperti apa. Luar biasa, gunung-gunung batu semuanya. Dan itu Rasulullah dulu melipir-melipir di jalan itu, lewat Al-Hada menuju ke kota Taif. Ya Rabb, seperti apa perjalanannya di kota Taif? 3 hari 3 malam menyeru penduduknya, ngajak masuk Islam, endingnya diusir, dikejar-kejar, dilempari batu. Anak-anak kecil dan orang-orang gila suruh moyoi, melemparkan kotoran yang menjijikkan. Bahkan kemudian dalam satu riwayat disebutkan ada satu batu mengenai kaki beliau, kemudian darah menetes, lalu Jibril berbisik di telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sampai darahmu wahai kekasih Allah jatuh menetes membasahi bumi, niscaya Allah pasti murka, lalu kaum ini akan dibinasakan dengan azab Allah. Mendengar kalimatnya Jibril alaihissalam menikah, Nabi SAW segera menangkupkan tangannya ke luka beliau, menjaga jangan sampai ada darah yang netes, Pak. Karena kalau darahnya netes, Jibril sudah ngancem, yang menyebabkan beliau terluka akan dibinasakan. Maka beliau kemudian mengatakan dalam doanya, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku, ya Allah. Pak,
Kalau kita dibegitukan, diusir, dilempari batu, dilukai, dianiaya. Kalau ngadu kepada Gusti Allah, biasanya ngadunya bunyinya gimana? Ya Allah, mereka jahat ya Allah. Aku disakiti ya Allah. Aku dilempari batu ya Allah. Balas mereka ya Allah. Ngadunya kan begitu. Tapi coba yang diadukan Rasulullah menapa, Pak? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku, sehingga mereka belum mau masuk Islam. Ya Allah. Bayangkan Pak, gak nyalain orang, apalagi kok nyalain Gusti Allah. Ya Allah, lah aku ini Rasulmu, kok suruh berdakwah, kok tidak dibantu sih? Enggak. Yang beliau adukan kelemahan dirinya sendiri. Lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku ya Allah. Ketika beliau sampai di Qarnul Sa'alib yang sekarang namanya Qarnul Manazil, menjadi apa namanya sekarang Qarnul Manazil ini salah satu mikot bagi penduduk Taif dan orang yang datang ke Mekah dari arah Taif, itu namanya Qarnul Manazil. Nah, Rasulullah di Qarnul Manazil ini didatangi oleh Jibril dan malaikat Ahsyabain penjaga gunung. Maka Jibril sudah menawarkan, ya Rasulullah, tinggal bilang yes. Ini malaikat Ahsyabain sudah diizinkan. Kalau engkau mengizinkan, maka dia akan menimpakan gunung yang dijaganya, meruntuhkannya kepada orang-orang yang sudah menyakiti. Apa kalimat Rasulullah kepada orang itu? Kepada malaikat berdua ini. Tidak, wahai Jibril, sesungguhnya aku berharap meskipun mereka belum mau beriman, tapi kelak dari sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka akan lahir keturunan orang yang mengesahkan Allah, yang tidak mempersekutukan Allah. Masya Allah. Besarnya harapan Rasulullah agar semua mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, sifatnya Rasulullah yang perlu kita teladani dari ayat ini adalah bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang beriman, Rasulullah itu sangat lembut, sangat penyayang. Para sahabat merasakan betapa lembutnya Rasulullah kalau menegur mereka, betapa penyayangnya Rasulullah kepada mereka, betapa cintanya Rasulullah kepada mereka. Masya Allah. Dan beliau kadang-kadang bercanda untuk membesarkan hati umatnya, bercanda untuk menghibur hati umatnya. Ada ibu-ibu sampun sepuh datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya nanti bisa mendampingi engkau di surga ya Rasulullah. Ini yang ngomong nenek. Maka Nabi SAW ngendiko sambil tersenyum, sayangnya di surga nggak ada nenek-nenek. Maka gerung-gerung nangis kejer tuh. Wah, terus saya gimana? Kalau di surga tidak ada nenek-nenek, nasib saya bagaimana? Lalu Rasulullah kemudian menghampiri dan kemudian mengatakan, boten ngaten, maksudnya nanti panjenengan kalau masuk surga maka akan muda, cuantik lagi seperti dulu pada saat masih muda. Masya Allah. Kalau negur, halus sekali. Sayyidina Umar bin Khattab mengadukan putranya. Ya Rasulullah, saya kesulitan membangunkan Abdullah bin Umar untuk tahajud. Ini Sayyidina Umar lapor kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ngelaporke putrane, masih kecil Abdullah bin Umar. Maka Rasulullah nunggu ketika Abdullah bin Umar tidak datang di majelis beliau, maka beliau ngendika, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia sholat malam. Lalu majelis itu ditutup, bubar. Maka Abdullah bin Umar ketemu teman-temannya ditegur. Abdullah bin Umar, tadi disebut Rasulullah loh. Hah? Masa? Iya. Rasulullah ngendika apa? Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar kalau dia mau sholat malam. Jelek. Makdek. Ketemu teman lagi. Abdullah bin Umar tadi dicari Rasulullah loh. Masa toh? Iya. Rasulullah malah ngendika sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar ketika dia sholat malam. Kata Abdullah bin Umar, sejak hari itu sampai akhir hayatku, aku tidak pernah meninggalkan sholat malam sama sekali. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu tahu caranya negur orang yang begini bagaimana, caranya negur orang lain lagi bagaimana, beda-beda Pak. Masya Allah. Bil mu'minina raufur rahim, bahkan kepada yang berdosa, bahkan yang berdosa besar, begitu kasih sayangnya Rasulullah. Ada sahabat namanya Ma'is bin Malik, dia khilaf, jatuh ke dalam dosa zina. Maka dia menghadap Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian matur, "Ya Rasulullah, saya dosa ya Rasulullah. Saya zina ya Rasulullah. Tolong tegakkan hukuman ya Rasulullah. Tolong rajam saya sampai mati ya Rasulullah untuk nebus dosa saya ya Rasulullah." Pak, penjenengan kalau ada teman ngaku baru saja berbuat dosa, penjenengan ngendika apa, Pak? Kalau kita ada orang teman cerita begitu, di mana, kapan, sama siapa, berapa kali, dedes. Tapi kalau Rasulullah mulia akhlaknya, beliau nutup, langsung ngendika apa? Enggak, paling kamu cuma nyium, udah sana istighfar, bertobat sama Allah. Kalau kita kan nyari cerita detailnya kayak apa. Rasulullah boten, Pak. Rasulullah langsung ngendika, enggak, kamu paling cuma nyium, khilaf itu, udah istighfar, berdoa, minta ampun sama Allah, pulang. Hari kedua Ma'is bin Malik datang lagi, demi Allah ya Rasulullah, kejadian ya Rasulullah, saya dosa besar ya Rasulullah, tolong rajam saya ya Rasulullah. Rasulullah ngendika, enggak, paling kamu cuma meluk, udah istighfar, pulang, mohon ampun sama Allah, udah, enggak usah ngomong kayak gini lagi. Hari ketiga datang lagi, demi Allah ya Rasulullah, saya melakukannya Rasulullah, saya dosa besar ya Rasulullah, saya gelisah ya Rasulullah, tolong tegakkan hukuman saya Rasulullah. Alah enggak, paling kamu cuma tidur sebelahan, udah sana pulang, minta ampun sama Allah. Enggak ya Rasulullah, hari keempat, enggak ya Rasulullah, betul demi Allah. Maka Rasulullah pun tanya, mentakin, betul, kayak timba masuk ke sumur. Dulu timba itu nggak pakai katrol, Pak. Tapi preso pakai senggot. Jangan preso senggot. Yang sini bambu, sini juga bambu, di sini ada bandulnya. Paham ya? Dulu sumur-sumur yang di sawah itu pakai senggot. Maka maksudnya timba masuk ke dalam sumur bukan tali, tapi yang seperti itu, senggot. Untuk menakinkan apakah betul melakukan dosa. Setelah bersumpah, maka kemudian Rasulullah merajam. Setelah dirajam, ada sahabat komentar, si Ma'is piye ta? Wong wis dirahasiakan aibnya sama Gusti Allah malah cerita. Kapokmu malah dirajam. Hamate. Ada sahabat berkomentar begitu. Rasulullah menegur dengan keras mengatakan, diam, demi Allah saudara kalian ini Ma'is bin Malik telah bertobat. Kalau tobatnya dibagi untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya cukup untuk memasukkan mereka semua ke surga. Masya Allah. Jadi orang kalau dosa besar menyerahkan diri kepada Allah, bertaubat nasuha, maka taubatnya ini kata Nabi bisa dibagi untuk sekota, mencukupi untuk mereka diampuni semua oleh Gusti Allah. Raufur Rahim, lembut dan penuh kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat-sifat beliau. 3 menjadi pelajaran kita hari ini untuk kita amalkan. 1,
merasakan apa yang dirasakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ya. Yang kedua adalah sangat ingin teman-teman kita mendapat kebaikan. Yang ketiga, sangat lembut, penyayang dan cinta kepada saudara-saudaranya. Insya Allah dengan sifat ini berkarir sebagai apapun, menjadi profesi apapun, sukses dunia akhirat. Barakallahu fikum ajmain. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.